Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kriteria Cauchy. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azan Sofia dan teman saya Lina Lutfiana, Siti Sofiatun, Syifa Nur Aziza, Hilmi Aulia Dalawi. Ya, langsung saja ya. Kita pertama akan menjelaskan tentang pengertian kriteria Cauchy. Kriteria Cauchy terdiri dari 3. Di sini akan kita jelaskan. Yang pertama, definisi barisan Cauchy. Yang kedua, lemma barisan Cauchy. Dan yang ketiga, teorema barisan Cauchy. Definisi barisan Cauchy. Barisan bilangan real X sama dengan Xn, di mana n anggota bilangan asli, dikatakan barisan Cauchy jika setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat k epsilon anggota bilangan asli, sehingga setiap m dan n lebih besar sama dengan k epsilon, mutlak xn min xm kurang dari epsilon. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh barisan Cauchy. Kita akan menunjukkan bahwa barisan bilangan real 1 per n kuadrat di mana n anggota bilangan asli adalah barisan Cauchy. Diberikan epsilon lebih dari 0, pilih n epsilon lebih dari akar 2 per epsilon. Akibatnya, jika n dan m lebih dari sama dengan n epsilon, maka n dan m lebih dari akar 2 per epsilon, atau 1 per n kuadrat dan 1 per m kuadrat kurang dari akar 2 per epsilon. Dengannya kita dapatkan untuk n dan m lebih dari sama dengan n epsilon, berlaku mutlak 1 per n kuadrat dikurangi 1 per m kuadrat kurang dari sama dengan mutlak 1 per n kuadrat ditambah mutlak 1 per m kuadrat sama dengan 1 per n kuadrat ditambah 1. Akan kita perlihatkan bahwa barisan bilangan real X sama dengan negatif 1 pangkat n, di mana n adalah bilangan real, bukanlah barisan Cauchy. Negasi dari definisi barisan Cauchy adalah terdapat epsilon 0 anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n, epsilon 0 adalah anggota bilangan asli. Terdapat n dan m lebih besar dari sama dengan n epsilon 0 yang memenuhi x mutlak xn dikurangi epsilon m kurang dari sama dengan epsilon 0. Misalkan epsilon 0 sama dengan setengah, perhatikan bahwa mutlak xn dikurangi x plus 1 sama dengan 2 lebih dari sama dengan setengah. Jadi, untuk setiap n epsilon 0 adalah anggota bilangan asli, kita selalu bisa mendapatkan n dan m lebih dari sama dengan n epsilon 0 dengan m sama dengan n plus 1, sehingga mutlak 2. Lemma barisan Cauchy. Barisan bilang real Cauchy adalah bilangan yang terbatas. Bukti, misalkan X sama dengan Xn di mana n anggota bilangan asli adalah barisan Cauchy. Yang demikian berarti jika diberikan epsilon kurang dari 0, maka terdapat n epsilon anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n dan m lebih dari n epsilon berlaku mutlak xn dikurangi xm kurang dari epsilon. Akibatnya, mutlak xn dikurangi xn epsilon kurang dari epsilon untuk setiap n lebih dari sama dengan bilangan asli. Darinya kita peroleh mutlak xn kurang dari mutlak xn epsilon ditambah epsilon untuk setiap n lebih dari sama dengan n epsilon. Misalkan m
didefinisikan maksimal himpunan mutlak X1, mutlak X2 sampai dengan mutlak Xn epsilon dikurangi 1 dan mutlak Xn epsilon ditambah epsilon. Untuk setiap n anggota bilangan asli, kita memiliki mutlak Xn kurang dari M. Jadi, X sama dengan Xn di mana n anggota bilangan asli adalah barisan yang terbatas. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa setiap barisan bilangan real Cauchy adalah barisan yang konvergen dan setiap
Selanjutnya, kita akan melihat bahwa setiap barisan bilangan real Cauchy adalah barisan yang konvergen dan setiap barisan bilangan real yang konvergen adalah bilangan Cauchy. 3. Teorema barisan Cauchy. Suatu barisan bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika barisan itu Xn adalah barisan Cauchy. Buktinya, kita akan buktikan syarat perlunya terlebih dahulu. Misalkan X sama dengan Xn di mana n anggota bilangan asli konvergen, akan ditunjukkan Xn barisan Cauchy. Misalkan epsilon lebih besar dari 0 karena Xn konvergen misalkan L, maka terdapat bilangan epsilon anggota bilangan asli sehingga setiap n lebih besar dari sama dengan bilangan asli epsilon dan mutlak Xn dikurangi L lebih kecil dari epsilon per 2. Kita akan buktikan syarat cukupnya. Misalkan X sama dengan Xn, di mana n anggota bilangan asli adalah barisan Cauchy, itu berarti bahwa jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat n epsilon anggota bilangan asli, sehingga setiap n dan m lebih besar sama dengan n epsilon, berlaku mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon per 2. Berdasarkan pertidaksamaan segitiga, perhatikan bahwa untuk setiap n dan m lebih dari sama dengan bilangan asli epsilon, maka mutlak Xn min Xm sama dengan mutlak dalam kurung Xn min L ditambah dalam kurung L min Xm kurang dari sama dengan mutlak Xn min L ditambah mutlak Xm min L kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon kurang lebih dari 0 yang diberikan sembarang, maka X sama dengan Xn di mana n himpunan dari bilangan asli adalah barisan Cauchy. Menurut lemma 2, X sama dengan Xn di mana n anggota bilangan asli adalah barisan yang terbatas. Dan menurut teorema Bolzano-Weierstrass, X sama dengan Xn di mana n anggota bilangan asli mempunyai subbarisan X aksen sama dengan XNK di mana K anggota bilangan asli yang konvergen ke X, sehingga mengandung arti bahwa terdapat K epsilon lebih dari 0 sehingga untuk misalkan H epsilon sama dengan maksimum himpunan N epsilon dan K epsilon, dan H epsilon adalah anggota himpunan N1, N2, dan seterusnya. Karenanya mutlak X H epsilon dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Untuk N lebih dari sama dengan H epsilon, kita mempunyai mutlak Xn dikurangi X sama dengan mutlak Xn dikurangi X H epsilon plus mutlak X H epsilon dikurangi X lebih dari sama dengan Xn mutlak Xn dikurangi X H epsilon plus X H epsilon min X kurang dari epsilon per 2